Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang haji. Untuk nama kelompok sendiri, yang pertama ada Dwi Rama Septo, Baca Eki Abdullah, ada Irfan Ronaldi, Wildan Febrianto, dan Muhammad Kausar. Untuk yang pertama, saya Baca Eki Abdullah akan membahas tentang haji. Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud, dan menyengaja. Haji secara istilah menyengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Haji merupakan rukun iman yang kelima dalam Islam. Perintah haji dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Wahai sekalian, manusia Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah." Hadis riwayat Muslim. Perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh dari segi hukum melaksanakannya. Yang pertama, haji hukumnya wajib ain, seumur hidup sekali bagi yang mampu. Sedangkan umroh sunnah muakkadah, menurut Maliki dan Hanafi. Wajib menurut mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Hambali. Terus ada waktu pelaksanaannya. Untuk haji sendiri hanya pada bulan-bulan tertentu atau bulan-bulan haji. Umroh pada semua bulan kapan saja bisa dilakukan umroh. Tempat pelaksanaannya sendiri untuk haji di wukuf di Arafah, mabit atau menginap di Mina, dan melempar jumroh. Adapun syarat-syarat haji dan umroh. Syarat umum Islam, berakal, balik, merdeka, mukhalaf, aman dalam perjalanan, mampu atau istiha'ah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rama Septo ingin melanjutkan presentasi dari Baci. Syarat khusus yang pertama bagi wanita, syaratnya didampingi oleh suami atau mahramnya. Jika tidak ada yang menemani, keadaan aman sama dengan haji sah. Kedua, tidak sedang menjalani iddah. Berikut adalah pakaian ihram, bisa dilihat. Selanjutnya kriteria mampu. Yang pertama, berbadan sehat, aman perjalanan. 3, memiliki bekal yang cukup, pergi pulang dan selama berhaji. 4, memiliki finansial yang cukup bagi keluarga yang menjadi tanggungannya. 5, tidak ada halangan syar'i untuk menunaikan haji. Rukun haji menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, ihram. Niat memulai aktivitas haji meninggalkan hal yang tidak diperkenankan selama ihram. Yang kedua, wukuf. Berdiam di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit matahari 10 Zulhijjah. Amalan yang sebaiknya dilakukan berzikir dan berdoa. Suasana wukuf di Arafah seperti pada gambar di PPT. Ketiga, tawaf atau tawaf ifadah. Berkeliling memutari Ka'bah 7 kali dengan niat ibadah. Syaratnya suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, dilaksanakan di Ka'bah mulai dan berakhir di Hajar Aswad. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rama. Jenis tawaf. 1. Tawaf ifdah atau rukun yang dilakukan sesudah wukuf. 2. Tawaf kudum atau kedatangan, dilakukan ketika mulai masuk kota Mekah setelah ihram. 3. Tawaf sunnah, dilakukan kapan saja. 4. Tawaf wada atau perpisahan, dilakukan ketika hendak kembali meninggalkan Mekah. 5. Tawaf umroh, tawaf dengan niat umroh. 4. Sa'i, berjalan dan berlari kecil
antara Bukit Syafa ke Marwah dengan niat ibadah sebanyak 7 kali. Syaratnya: 1. Lakukan setelah tawaf yang dianggap sah. 2. Dimulai dari Syafa ke Marwah. 3. Dilakukan 7 kali. Dari Syafa ke Marwah dihitung 1 kali. 4. Jarak antara Syafa dan Marwah harus dilalui semua. 5. Dilakukan secara berkesinambungan. Inilah suasana syai mengumpulkan kerikil atau ukuran tidak terlalu besar atau terlalu kecil. 5. Tahayul mengakhiri ihram dengan syai dengan menggunting rambut atau seluruhnya atau sebagian minimal 3 helai. 6. Beruntun. Hukum meninggalkan rukun. 1. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan haji tidak sah. 2. Juga tidak boleh diganti dengan dam atau membayar dengan memotong kambing. Wajib haji. Wajib haji 1. Ihram dimulai dari mikot atau batas waktu yang tepat. 2. Matib atau Musdalifah dalam perjalanan pulang dari Arafah menuju Mina. 3. Matib di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari Tasyrik. Sekian dari slide saya, akan dilanjutkan oleh saudara Irfan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ronaldi ingin melanjutkan presentasi yang sudah dibicarakan oleh Wildan. Yang keempat, melempar jamroh atau akobah pada tanggal 10 Zulhijjah atau sama dengan terbesar atau terdekat dengan Ka'bah. Intinya 3 jumroh pada hari Tasyrik. Urutan dan rute melempar jamroh pada hari Tasyrik. Ini ada sanksi meninggalkan wajib haji sama dengan membayar dam atau denda. Berbagai macam pelaksanaan haji. 1. Ada haji tamatu. Haji tamatu itu mengerjakan umroh pada bulan-bulan haji dan mengerjakan haji pada bulan haji. 2. Haji kiron. Berihram untuk haji dan umroh sekaligus. 3. Haji ifrad. Niat ihram hanya untuk haji dan tidak melepaskan pakaian ihramnya sampai haji selesai melakukan umroh kapan waktu yang ia dikehendaki. Pembagian mikotnya ada mikot jamani, waktu sahnya melaksanakan haji. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari awal Zulhijjah. 2. Mikot makani, tempat-tempat memulai ihram bagi yang berhaji atau umroh. Penduduk Madinah, Julhulaifah atau Bi'ra Ali, 450 km sebelah utara Mekah. Syria, Jufah, 187 km sebelah barat Laut Mekah. Najd, Qarnul Manazil, 94 km sebelah timur Mekah. Yaman, Yalamlam, 54 km sebelah selatan Mekah. Irak, Zatul Iraq, 94 km sebelah timur Laut Mekah. Indonesia, Karnul Manazi. Larangan selama ihram. Larangan umum. 1. Ada rafat. Rafat itu segala sentuhan yang dapat membangkitkan nafsu seksual. 2. Fusuk, melanggar larangan-larangan dalam pelaksanaan haji. 3. Zidal, berbantah-bantahan. Pertengkaran bukan untuk mencari tujuan kebaikan. 4. Memotong atau mencabut rambut atau kuku dengan sengaja. Menggunakan wewangian atau sisa wewangian yang dipakai sebelum ihram tidak merusak
6. Memotong atau merusak tanaman di sekitar tanah haram. 7. Membunuh binatang buruan atau membantu orang yang sedang berburu. 8. Meminang atau melangsungkan akad nikah baik untuk dirinya atau orang lain. Larangan khusus ini untuk yang bagi laki-laki ada 2. 1. Mengenakan penutup kepala secara keseluruhan atau sebagian. 2. Mengenakan pakaian berjahit. Untuk wanita, mengenakan cadar dan mengenakan sarung tangan. Presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abril. Jika terlupa memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memotong kuku, maka harus segera ditinggalkan dan tidak dikenai dam. Ini bacaan talbiyah. Selanjutnya ada sunnah haji menurut mazhab Syafi'i. Pertama, melaksanakan haji ifrad, mengucapkan talbiyah, tawaf kudum sewaktu memasuki Mekah sebelum wukuf di Arafah. Sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Ketika ihram bagi laki-laki tidak memakai pakaian berjahit dan sandal. Selanjutnya ada imam berkhutbah 4 kali, yaitu Zulhijjah di Ka'bah setelah sholat zuhur, Zulhijjah di Arafah, Zulhijjah Idul Adha, Zulhijjah setelah sholat zuhur. Dan selanjutnya ada mandi ketika akan ihram memasuki Mekah, akan wukuf di Arafah, akan wukuf atau mabit di Musdalifah setelah fajar tanggal 10 Zulhijjah, setiap hari selama hari tasyrik, ketika akan memasuki Madinah dan meminum air Zam-Zam. Selanjutnya ada badal haji atau menggantikan haji orang lain. Hukumnya boleh untuk orang yang telah mati menurut kesepakatan ulama, dan bagi yang masih hidup boleh jika syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya, sakit yang tak dapat diharapkan sembuhnya dan sangat tua dan lemah. Syarat menggantikan haji. 1. Niat haji diatasnamakan orang yang digantikan. 2. Pihak yang digantikan sedang sakit atau sangat tua dan lemah. Ketiga, biaya ditanggung pihak yang dihajikan atau ahli waris. Keempat, urutan pelaksanaannya sesuai dengan kehendak yang diwakilinya. Orang yang menghajikan telah berhaji untuk dirinya, cakap bertindak hukum, balik dan berakal, tidak boleh menggabungkan dari beberapa perwakilan, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak ibadah haji. Nilai haji ada 2, ada mabrur atau makbul yang artinya baik atau diterima, dan mardud yang artinya ditolak. Hikmah haji yang pertama, mewujudkan persaudaraan internasional di kalangan umat Islam, menjalin kerjasama di kalangan umat Islam sedunia, mendidik jiwa untuk berkorban ikhlas dan sabar, menumbuhkan kedisiplinan dan taat peraturan, menumbuhkan semangat mencari nafkah yang halal, menghilangkan dosa, membersihkan jiwa dari berbagai maksiat, memperteguh serta memperbarui keimanan, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?